Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nurhandayani, NIM 2430 111725715. Di sini saya akan merefleksikan mata kuliah tentang pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Langsung saja pada topik 1, mengenal peserta didik. Pada topik 1 ini saya mempelajari tentang konsep belajar dan teori belajar. Selanjutnya memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kemudian pada topik 2, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pada topik 2, saya mempelajari ragam kerangka strategi dan pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang tanggap budaya atau CRT, kemudian pembelajaran yang sesuai level atau TARL. Kemudian topik 3, yaitu asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Saya mempelajari jenis-jenis asesmen yang diterapkan pada proses pembelajaran, yaitu ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan sumatif. Kemudian pada topik 4, lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, pada topik 4 ini saya menemukan adanya teori Ki Hajar Dewantara tentang tripusat pendidikan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pendidik, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut saya pada pembelajaran mata kuliah ini pada topik 2, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, karena mempelajari tentang kebutuhan dan tahapan perkembangan peserta didik untuk merencanakan tujuan pembelajaran. Selain itu, memahami keragaman lingkungan peserta didik untuk membantu menentukan strategi atau rencana pembelajaran yang selaras dengan perkembangan kurikulum. Materi tersebut sangat menarik untuk dipelajari sebagai kesiapan dan juga bekal bagi kami sebagai calon guru yang akan menyusun dan melaksanakan alur pembelajaran dengan beragam kondisi yang ada di lapangan. Kemudian, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya, pada topik 3, yaitu asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik, materi tersebut sangat berguna, namun kurang menarik karena pembahasan tentang asesmen saya rasa memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk menganalisis dan merencanakan asesmen tersebut. Kemudian, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Yaitu pada topik 4, lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pada topik tersebut, materi pembelajaran sangatlah menarik karena di dalamnya menjelaskan tentang unsur-unsur lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Mengapa menurut saya materi tersebut kurang menarik? Karena materi pembelajaran tersebut hanya sedikit dan terlalu menyita waktu banyak dalam penerapan dan pembelajaran. Materi tersebut menurut saya sebatas hanya tambahan dan tidak perlu dijadikan topik tersendiri. Kemudian, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, menurut saya tidak ada pembelajaran yang tidak menarik dan tidak berguna, semua sangat menarik dan berguna. Kemudian, apa yang terjadi? Pengalaman belajar yang saya dapatkan setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah ini dapat mempelajari beragam konsep untuk memahami tentang peserta didik dan pembelajarannya serta menyusun kegiatan belajar yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan latar belakang peserta didik. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, proses perkuliahan dilakukan dengan membuat rancangan perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar. Kegiatan tersebut memantik pengetahuan awal mahasiswa dan mengembangkan pola pikir analitis dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian
artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat dijadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Saya memilih di tugas topik 3, yaitu demonstrasi kontekstual, dan topik 4, koneksi antar materi. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena dengan adanya artefak tersebut, saya dapat memahami lebih terkait bagaimana menganalisis asesmen di kelas. Kondisi lingkungan dapat berpengaruh terhadap pembentukan tingkah laku individu, keadaan sosial berpengaruh terhadap kehidupan individu, dan seberapa besar dampak dari penerapan disiplin positif pada peserta didik terhadap pembentukan tingkah laku. Kemudian, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya, yaitu bagian yang mendukung refleksi adalah demonstrasi kontekstual dan koneksi antar materi. Melalui artefak ini dapat disimpulkan bahwa asesmen di kelas tidak hanya mengukur kemampuan akademik siswa saja, tetapi juga memberikan gambaran mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses pembelajaran. Kondisi lingkungan dan keadaan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan tingkah laku dan hasil belajar siswa. Penerapan disiplin positif terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, sehingga dapat meningkatkan motivasi prestasi belajar peserta didik. Kemudian, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Setelah melakukan refleksi, rancangan atau rencana aksi nyata terkait materi modul ajar, khususnya penyusunan, evaluasi dan refleksi selama melakukan kegiatan PPL di sekolah, kedepannya saya akan berusaha menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik di kelas dengan menerapkan strategi pendekatan pembelajaran berdasarkan profil peserta didik, menerapkan strategi pendekatan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan tahap perkembangan, sesuai dengan kultur budaya dan kemampuan belajar peserta didik, juga dengan menyajikan program pembelajaran yang dilakukan, dievaluasi dan direfleksikan. Sekian review mengenai mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.